A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelana Yuda Channel mempersembahkan cerita silat Pedut Tikat dengan Tauhan episode yang ke-40. Selamat mendengarkan. Pada saat itu terlihat Kanjeng Sultan Trenggono masih tenggelam bersama angan-angannya. Persoalan yang muncul Tikat dengan Tauhan nampaknya benar-benar mengganggu perasaannya. Beberapa kali terlihat Sultan Trenggono menarik napasnya dengan dalam untuk sekedar menyusupkan udara segar ke dalam rongga dadanya. Sikap yang sama juga ditunjukkan oleh Tumenggung Kertopuro. Kedatangan Kyai Bawuryo dengan membawa kabar yang berkaitan dengan permasalahan Tikat dengan Tauhan mulai menggelisahkan hatinya. Kegelisahan Tumenggung Kertopuro itu memang mempunyai alasannya berkaitan dengan tugas yang diembannya. Tumenggung Kertopuro adalah pemimpin Demak yang mendapatkan kepercayaan serta tanggung jawab untuk menangani kelancaran serta keamanan perjalanan Sultan Trenggono ke wilayah timur. Dalam hal ternyata muncul perusahaan ataupun hambatan yang berkemungkinan dapat mengancam keselamatan Kanjeng Sultan Trenggono tentu menjadi tanggung jawabnya. Tumenggung Kertopuro menyadari bahwa kegagalannya mengemban tugas bukan tidak mungkin justru akan membuat dirinya mendapatkan hukuman. Dalam keadaan yang demikian inilah yang telah membuat Tumenggung Kertopuro menjadi cemas dan gelisah. Sementara itu, Kyai Bawiryo hanya bisa terdiam dalam keadaannya. Ia masih menunggu sikap dan perintah lebih lanjut dari Sultan Trenggono. Hingga akhirnya terdengar Sultan Trenggono berkata, "Kiai, dalam menyikapi perkembangan keadaan yang terjadi di Kadungan Tauhan, tentu saja Demak akan melakukan langkah-langkah penanganannya. Mengirimkan petugas sandi adalah salah satu langkah tepat seperti yang Kiai sampaikan. Bagaimanapun juga Demak memerlukan untuk lebih dulu mendapatkan keterangan secara lebih lengkap agar pada saat selanjutnya Demak Bintoro bisa mengambil sikap dan keputusan yang tepat sesuai dengan persoalan yang berkembang." Meskipun demikian, berkata Sultan Trenggono lebih lanjut, "Seperti yang sudah aku katakan dan aku sampaikan sebelumnya, saat ini Demak sedang menghadapi beberapa persoalan juga memerlukan penyelesaian secepatnya. Untuk itulah aku tentu memerlukan waktu untuk dapat mengambil keputusan yang berkaitan dengan persoalan Tikat dengan Tauhan." Sambil mengangguk hormat, Kyai Bawiryo berkata, "Terima kasih Kanjeng Sultan. Hamba akan menunggu keputusan itu datang. Meskipun demikian, hamba benar-benar menjadi cemas dengan perkembangan keadaan yang ada." Jawab Kyai Bawiryo seolah-olah ingin mendesakkan permintaannya. Sambil menganggukkan kepalanya, Sultan Trenggono berkata, "Aku dapat merasakan kecemasan itu, Kiai, karena aku pun mempunyai kecemasan yang sama menyikapi persoalan yang saat ini sedang terjadi di Kadungan Tauhan." Sultan Trenggono sejenak menghentikan kata-katanya. Lalu kepada Tumenggung Kertopuro, Sultan Trenggono berkata, "Tumenggung Kertopuro, bagaimanakah pendapatmu dengan keadaan Tikat dengan Tauhan? Atau barangkali kau bisa memberikan gambaran siapakah kira-kira seseorang yang mempunyai kemampuan mumpuni yang bisa aku percayai untuk melakukan tugas pengamatan yang berbahaya itu?" Menurut pendapat hamba, Demak Bintoro memang harus secepatnya mengirimkan petugas sandinya untuk mengamati perkembangan keadaan Tikat dengan Tauhan. Seorang petugas sandi khusus dengan bekal kemampuan yang mumpuni. Setelah berhenti sejenak berkata, terdengar Tumenggung Kertopuro kembali menyambung perkataannya. "Bukankah berdasarkan keterangan dari Kyai Bawiryo, salah seorang di antara keduanya mempunyai kemampuan yang tinggi dengan ilmunya. Bahkan, menurut dugaan hamba, seorang yang satunya yang disebut sebagai pamannya itu tentu
juga mungkin ilmu yang pilih tanding, jawab Tumenggung Kertopuro. Tentu aku pun mempunyai penilaian seperti itu. Untuk itulah aku meminta pendapatmu, siapakah petugas sandi atau senopati yang pantas aku percaya untuk mengemban tugas itu, desis Sultan Trenggono. Maaf Kanjeng Sultan, saat ini beberapa senopati utama telah berada dalam tugasnya masing-masing. Sementara beberapa senopati lainnya harus tetap berada dalam kesiagaannya untuk menjaga keamanan dan ketentraman ibu kota Demak Bintoro. Namun demikian, kalau Kanjeng Sultan menghendaki hamba bisa menarik salah satu senopati yang saat ini sedang dalam tugasnya melacak keberadaan dari kedua pusaka itu, jawab Tumenggung Kertopuro. Kita tidak bisa menarik senopati yang saat ini sedang melacak keberadaan dari kedua pusaka itu. Paningrong dan Gajah Alit harus tetap pada tugasnya. Menurut laporan terakhir yang aku terima dari satu sumber yang aku percaya sepenuhnya, perburuan kedua pusaka itu telah semakin menjadi kisruh dengan hadirnya beberapa kelompok yang justru telah membuat arena perburuan semakin melebar kemana-mana. Aku mendengar kabar beberapa angkatan tua nampaknya juga telah mulai terseret masuk ke dalam pusaran kekisruhan itu, sehingga suasana perburuan kedua pusaka itu seolah-olah telah dipenuhi oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan ilmu yang aneh-aneh dalam dunia kanuragan. Nama-nama seperti Singolotro, Titis, Anganten, ataupun Bugel Kaliki selama ini hampir tidak pernah terdengar lagi. Namun sejak kabar hilangnya kedua pusaka itu semakin menyebar tak terkendali, tiba-tiba saja mereka telah muncul ke medan perburuan dan menyeret persoalan semakin jauh melebar tak tentu arah, kata Kanjeng Sultan Demak Bintoro. Sambil menganggukkan kepalanya, Tumenggung Kertopuro berkata menanggapi keterangan Sultan Trenggono. Bagaimana pendapat Kanjeng Sultan apabila hamba memanggil pulang senopati muda yang saat ini memimpin pasukan perintis yang sedang berada dalam perjalanan menuju ke arah timur? Hamba dapat menggantikan kedudukannya dengan senopati lainnya. Sementara senopati itu akan menjalankan tugasnya di Kademangan Dauhan. Apakah yang kau maksud Aryo Tejo dari Matemureh? Tanya Sultan Trenggono. Demikianlah Kanjeng Sultan. Senopati dari Menureh itu mempunyai kemampuan pribadi yang mengagumkan. Sementara sebagai seorang pemimpin pasukan, senopati itu mempunyai jejak tugas yang mengesankan. Ia selalu dapat menyelesaikan setiap tugas yang dibebankan kepadanya, jawab Tumenggung Kertopuro. Aku tidak mungkin menarik senopati muda dari Menureh itu dari tugasnya yang sekarang. Aku sendiri yang telah memilih anak muda itu untuk memimpin pasukan pendahulu sebagai pembuka jalan dalam rencana lawatanku ke timur. Sebuah tugas dan tanggung jawab yang berat dan penuh tantangan. Anak muda itu harus mengendalikan pasukan sekelas papan dengan segala kelengkapannya. Kecerdasan dan kelebihan yang dimilikinya itulah yang telah membuat aku mempercayakan tugas berat kepada anak muda dari Menureh tersebut. Pada saatnya anak muda itu akan mendapatkan masa depannya yang cerah. Demak Bintoro pantas menjadi bangga mempunyai senopati seperti anak muda dari perbukitan Menureh itu. Mendengar penuturan dari Kanjeng Sultan Trenggono, Tumenggung Kertopuro telah terdiam. Tumenggung Kertopuro nampaknya masih merenung untuk sekedar mencari sosok yang dianggap mampu untuk melakukan tugas yang menurut penilaiannya memang sebuah tugas yang sangat berat. Beberapa senopati utama Demak Bintoro memang telah berada dalam tugasnya masing-masing, sementara beberapa lainnya harus tetap berada di dalam kesiapaannya menjaga ibu kota Demak Bintoro sehingga tidak mungkin untuk diberikan tugas di luar wilayah ibu kota, apalagi dalam waktu yang tak terbatas. Seandainya anak muda dari Tingkir itu masih ada, tentu anak itulah yang paling tepat mendapatkan kepercayaan untuk menjalani tugas. Sayang, anak muda itu telah diusir oleh Kanjeng Sultan, desis Tumenggung Kertopuro di dalam hatinya. Sementara itu, Sultan Trenggono sendiri nampaknya juga sedang memikirkan kemungkinan-kemungkinan
yang dapat diambilnya sebagai jalan keluar berkaitan dengan perkembangan keadaan yang terjadi di Kademangan Dawuhan. Sejenak kemudian terdengar Sultan Trenggono bertanya kepada Kiai Bawiryo, "Kapan Kiai akan kembali?" "Hamba harus secepatnya kembali, Kanjeng Sultan. Kepergian hamba yang terlalu lama mungkin dapat menimbulkan kecurigaan yang pada akhirnya justru akan menyulitkan kedudukan hamba di Kademangan itu," jawab Kiai Bawiryo. "Apakah sejauh ini kau dapat merasakan ada pihak-pihak yang mulai mencurigai Kiai?" bertanya Sultan Trenggono. "Sepengetahuan hamba belum ada, Kanjeng Sultan. Mungkin demikian hamba merasakan bahwa anak muda yang bernama Jatmiko itu nampaknya mempunyai sikap yang lain terhadap hamba, meskipun secara kewadakan anak muda itu selalu bersikap sewajarnya, bahkan telah menunjukkan unggah-ungguhnya kepada hamba," jawab Kiai Bawiryo. "Baiklah Kiai, aku sebenarnya berharap Kiai dapat tinggal di sini untuk beberapa hari sampai aku dapat memberikan keputusan menyikapi persoalan di Kademangan itu. Namun kalau Kiai telah memutuskan untuk segera kembali berdasarkan pertimbangan yang Kiai katakan itu, tentu aku tidak mungkin untuk memaksa Kiai tetap tinggal di sini." "Meskipun demikian," berkata Sultan Trenggono lebih jauh, "aku perlu menyampaikan bahwa tidak lebih dari 2 pekan sejak hari ini, aku akan mengirimkan seseorang untuk menemui Kiai. Ia akan membawa kepercayaan dan wewenangku sepenuhnya untuk mengamati perkembangan yang terjadi di Kademangan Dawuhan." "Bagaimanakah cara hamba mengenali orang tersebut?" bertanya Kiai Bawiryo. "Saat ini aku belum bisa mengatakan nama orang yang kumaksud. Pada saatnya orang itu akan menemukan rumah Kiai dan akan memperkenalkan dirinya dengan menyebut nama Kiai yang khusus itu." Terlihat Kanjeng Sultan Demak Betul menghentikan perkataannya, lalu mengambil sebuah benda dari dalam bajunya dan memberikannya kepada Kiai Bawiryo. Sebuah benda dalam wujud sebuah kepingan perak berbentuk bulat pipih kecil yang pada kedua sisinya terdapat lukisan ukiran kepala burung cabak. "Bawah benda ini. Pada saatnya aku pun akan membekali orang tersebut dengan benda yang sama seperti persis sebagai tanda pengenal khusus agar Kiai bisa memastikan bahwa yang datang menemui Kiai adalah orang yang benar-benar membawa pesanku." "Terima kasih Kanjeng Sultan," jawab Kiai Bawiryo sambil menyimpan benda tersebut ke dalam kantong ikat pinggangnya. "Pertanda itu hanya aku berikan kepada orang yang aku anggap mempunyai kedudukan khusus. Tidak semua pimpinan Demak Bintoro mengetahui keberadaan dari benda seperti itu. Aku mohon Kiai pun dapat menyimpan dengan baik," berkata Sultan Trenggono kepada Kiai Bawiryo. "Hamba Kanjeng Sultan," jawab Kiai Bawiryo sambil mengangguk hormat. Beberapa saat kemudian Kanjeng Sultan Demak Bintoro berkata kembali, "Aku berharap orang itu dapat tinggal bersama Kiai dengan alasan apapun sehingga Kiai dapat selalu berhubungan setiap saat," berkata Sultan Trenggono. "Baiklah Kanjeng Sultan, hamba dapat mengakuinya sebagai kerabat hamba dalam hubungan apapun. Hamba tinggal menunggu waktu itu datang," jawab Kiai Bawiryo. "Terima kasih Kiai. Kalau memang tidak ada lagi yang perlu Kiai sampaikan, aku kira pembicaraan kita untuk saat ini telah selesai. Semoga semuanya dapat berjalan dengan lancar." Lalu sebelum menutup pertemuan terdengar Sultan Trenggono berkata, "Aku minta untuk hari ini Kiai dapat menginap di sini. Malam nanti aku ingin mengundang Kiai dan juga Temenggung Kertopuro untuk menemaniku makan malam sambil sekedar berbincang-bincang tentang persoalan yang ringan-ringan saja. Aku ingin sejenak menyegarkan pikiranku dan melupakan sesaat semua persoalan yang akhir-akhir ini telah banyak menyita perhatianku."
Sejenak kemudian ruang itu hening. Namun terdengar napas mereka teratur dengan rapinya. Demikianlah episode ke-40 cerita Silat Pedut Tikat Pengetahuan, dan nantikanlah episode selanjutnya. Namun bila mana ada yang berkenan subscribe, like, serta berkomentar, dipersilahkan. Terima kasih, sampai jumpa.